kembali dengan webinar series dari INHRS. Senang sekali malam hari ini ada dua bicara. Yang pertama adalah Dr. Agus Harsoyo yang akan membawakan tentang challenges pada VTE patients, bagaimana pemberian NOAC pada pasien-pasien dengan VTE. Seperti kita ketahui, Dr. Agus adalah senior elektrofisiologis yang aktif saat ini di Rumah Sakit RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Ya, tanpa berlama-lama, saya persilakan kepada Dr. Agus untuk menyampaikan materi yang pertama. Silakan, Dok, waktu 20 menit. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada tim Scientific INHRS yang menugaskan kami. Baiklah, kami akan mulai. Slide-nya sudah bisa dilihat, Dr. Jansen? Slide-nya sudah tampak, Dr. Jansen? Belum, Dok. Belum kelihatan. Oke. Sudah nampak ya? Sudah full slideshow-nya? Dr. Jansen? Oke, silakan, Dok. Slide-nya sudah kelihatan sekarang. Sudah ya? Oke. Saya sudah menggunakan timer juga. Selamat malam, sahabat sekalian. Jadi tadi sudah disinggung sedikit oleh moderator bahwa bagaimana penggunaan new oral antikoagulan pada venothromboembolism saat ini. Bagaimana kita ketahui bahwa manifestasi daripada venothromboembolism bisa merupakan suatu deep vein thrombosis atau pulmonary emboli atau bisa terjadi secara bersamaan. Kalau kita melihat data epidemiologi, kira-kira kejadian venothromboembolism itu hampir sekitar 900.000 per tahunnya ya. Jadi kita bisa cukup banyak. Itu data di Amerika. Kira-kira 50%-nya dijumpai pada fasilitas-fasilitas kesehatan. Sehingga di sana terdokumentasi sekitar hampir 450.000. Tentu kalau di Indonesia, kalau datanya benar, kita akan lebih banyak lagi. Oke. Faktor risiko terjadinya venothromboembolism kita bisa melihat mulai yang hobi merokok, ya, faktor pasca surgery atau pregnancy, ya, usia, gender, inflamasi, ya, adanya imobilitas yang lama, adanya chronic heart failure, the cancer, obesity, thromboemboli, adanya device central venous catheter, atau adanya acute renal failure. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana scoring untuk menentukan diagnostik daripada venothromboembolism, yaitu seperti DVT, kita ada skor, manakala skornya lebih dari 3, ini dianggap sebagai high risk untuk terjadinya DVT. Ya. Sedangkan untuk pulmonary embolism, manakala skornya lebih dari 6, jelas menunjukkan suatu high risk untuk terjadinya pulmonary embolism. Strategi untuk menegakkan diagnostiknya daripada deep vein thrombosis, yang pertama adalah manakala sudah jelas, kita bisa melakukan suatu ultrasound. Tetapi kalau masih stratifikasinya low atau moderate atau masih kurang jelas, kita perlu pemeriksaan pendukung suatu D-dimer. Dan D-dimer ini banyak bisa dikerjakan di fasilitas-fasilitas kesehatan kita secara mudah dan murah. Apabila D-dimernya meningkat, kita bisa langsung ke pemeriksaan ultrasound. Kalau ultrasoundnya abnormal, kita bisa menegakkan sebagai suatu adanya deep vein thrombosis. Tetapi kalau ultrasoundnya masih relatif normal, kita bisa mengulangi
pemeriksaan ultrasound pada periode tertentu. Ya. Kemudian untuk menegakkan suatu pulmonary embolism, kita menggunakan adanya CDR, Clinical Decision Rule. Apabila lebih dari 4, kita bisa melakukan suatu CT spiral, ya. Lalu kalau CDR-nya kurang dari 4, kita bisa cek di dimer. Begitu di dimernya lebih dari 0,5 mg per liter, kita bisa melakukan spiral CT. Terapi acute pulmonary embolism, kita bisa melihat di sini jelas akan menggunakan suatu antikoagulan. Yang kedua, kita parameter apakah ada instability daripada hemodinamik. Bila ada, berarti ini langsung ini merupakan suatu high risk. Tetapi bila tidak terdapat instabilitas daripada hemodinamik, kita bisa menganggap apakah keterlibatan daripada suatu tanda beratnya daripada emboli paru berupa adanya PSI kelas 3-4 atau adanya STIA kriteria lebih dari 1. Yang kedua, kita melihat adanya RV dysfunction dari pemeriksaan TTE. Manakala tidak ada dua kriteria keduanya, berarti ekstrimnya ini suatu low risk. Berarti kalau ada penderita yang dicurigai dengan acute pulmonary embolism, hemodinamiknya masih stabil, tidak ada tanda daripada suatu emboli parunya atau RV dysfunction, dianggap sebagai low risk, ini bisa melakukan perawatan di luar rumah sakit. Tetapi kalau tidak ada gangguan hemodinamik, tetapi ada 1 atau 2 RV dysfunction atau kelainan daripada emboli parunya, itu dianggap sebagai intermediate risk, jadi memerlukan perawatan di rumah sakit. Rekomendasi terapi daripada venotrombolism mulai bisa hari keempat sampai 3 bulan, ya, bisa juga dilakukan sampai 6 bulan apabila terdapat risiko bleeding yang rendah, ya. Kemudian bisa sampai lebih dari sama dengan 6 bulan apabila terdapat risiko bleeding dan tanda klinis, risiko bleeding rendah dan tanda klinis menurut evaluasi masih belum tercapai treatment untuk venotromboembolism tersebut. Kita bisa melihat rekomendasi yang diberikan oleh ESC 2019 tentang acute pulmonary embolism, di mana penggunaan edosaban merupakan kelas 1A, artinya merupakan hasil riset daripada randomized control trial multi-center study dibandingkan dengan keempat daripada NOAH. Ya. Tetapi apakah kelebihan daripada edosaban nanti kita lihat di slide-slide berikutnya. Kalau kita melihat thrombolysis baik surgical atau percutaneous untuk VTE pada 2019, khususnya untuk deep vein thrombosis, masih mengacu pada ACCP 2016 dengan grade 2C, sedangkan untuk pulmonary embolism kita bisa menggunakan embolektomi maupun percutaneous catheter. Keduanya surgical merupakan grade 1C, sedangkan untuk percutaneous catheter merupakan grade 2A level C. Faktor-faktor jangka panjang yang mempengaruhi terapi daripada venotromboembolism, kita bisa melihat di sebelah kiri ini, ya, durasi pemberian antikoagulan jangka panjang pada kasus-kasus gender laki-laki, lokasinya di proksimal, ada positif di dimernya, ada family history kuat, dan terjadinya
ada pulmonary embolism. Sedangkan untuk terapi jangka pendek biasanya pada wanita, pada DVT, pada lokasi distal. Di sebelah kanan kita melihat beberapa terapi dan keterbatasan antara penggunaan low molecular unfractionated dan oral vitamin K agonis. Kita bisa melihat masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Sekedar untuk reminding saja bahwa di mana endosaban bekerja, rivasaban, apisaban, endosaban, dan betrisaban bekerja mempengaruhi akan di faktor 10A. Begitu juga yang merupakan low molecular weight heparin, kelompok Fondaparinux juga bekerja di kelompok 10A. Kita melihat hasil studi ini, ya, kita melihat bahwa riset daripada Hokusai VTA yang bicara tentang endosaban jelas terlihat bila dibandingkan dengan dabigatran, di sini dia lebih bagus dibandingkan kompetitor yang sudah ada sebelum trial ini dilaksanakan. Kita bisa melihat di sini membandingkan antara endosaban dan dabigatran, kita bisa melihat jadi penggunaan daripada endosaban memberikan signifikansi pada direct oral antikoagulan lebih menguntungkan dibandingkan dabigatran. Ini riset Hokusai tentang VTA, tentang desain daripada phenothromboembolism, di mana membandingkan antara endosaban dengan dosis 60 mg sehari sekali, kemudian ada placebo, ada kelompok warfarin dengan target INR 2-3, dan kelompok low molecular weight heparin. Kita bisa melihat di sini bahwa efikasi dan dos endosaban yang diberikan setelah pemberian low molecular weight heparin. Kalau kita melihat bleeding outcome pada endosaban dan kelompok warfarin, jelas terlihat sangat signifikan bahwa endosaban memberikan outcome bleeding yang relatif lebih kecil dibandingkan kelompok warfarin. Bagaimana dibandingkan dengan kelompok oral antikoagulan yang lainnya? Kita bisa melihat yang paling dekat dengan endosaban yaitu dabigatran. Kita bisa melihat dari trial recover dan recover 2. Keduanya menggunakan heparin lead, yaitu menggunakan low molecular weight heparin sebutan. Perbedaannya di sini terlihat bahwa dabigatran diberikan 2 kali sehari, sedangkan endosaban diberikan sehari sekali. Tentu di era seperti sekarang ini, di mana kita terbatas pada health insurance yang dalam tanda kutip BPJS, tentu kalau endosaban ini bisa masuk di BPJS, kita akan punya kesempatan banyak menggunakan endosaban. Ada kasus-kasus phenothromboembolism. Kita melihat direct oral antikoagulan pada phenothromboembolism, bisa dilihat di sini bahwa dari 4 studi, 75%-nya yang menerima low molecular weight heparin 1 hari sebelum dirandomisasi dan direct oral antikoagulan pada paling sedikit 1 jam, dan pada event akut, fase akut, pemberian antikoagulan di sini sangat penting. Kita bisa melihat di sini pengaruh mandatory pemberian heparin lead dan tidak. Kita bisa melihat bahwa ternyata pada pemberian heparin lead, khususnya endosaban, lebih dari sama dengan hari kelima akan memberikan manfaat mendekati kesempurnaan.
pada studi ini kita akan memperlihatkan bagaimana penggunaan edosaban khususnya Lixiana. Ya, kita bisa melihat di sini. Jadi pemberiannya setelah di stop low molecular weight heparin, kita bisa start Lixiana pada besok paginya. Ya, pada besok paginya. Jadi sama seperti jadwal pemberian low molecular weight heparin. Tapi apabila kita menggunakan unfractionated heparin, kita paling tidak 4 jam setelah di stop unfractionated heparin, baru kita bisa memberikan Lixiana. Jadi kalau kita menggunakan low molecular, kita akan lebih mudah. Hari ini di stop, besok pagi kita bisa melanjutkan oral antikoagulannya. Di sini kita akan melihat perbandingan kelompok 4 daripada new oral antikoagulan pada beberapa keadaan. Sejawat bisa melihat di sini semua bagaimana apabila terjadi masalah di renal function, di sini dosis edosaban bisa diberikan setengahnya, yaitu 30 mg. Apabila terjadi compliance ya yang jelek pada pasien kita, pilihan edosaban masih bisa diberikan. Kemudian bagaimana pada pasien-pasien dengan dispepsia masalah GI tract, di sini edosaban juga masih bisa diberikan. Lalu bagaimana pasien-pasien dengan severe pulmonary embolism atau severe deep vein thrombosis, kita bisa memberikan initial heparin terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan besok paginya dengan edosaban. Meskipun di sini juga ada dabigatran, tetapi dosis dabigatran memerlukan 2 kali sehari. Sedangkan untuk berat badan kurang dari 60 dengan polifarmasik, khususnya ras Asia, di sini edosaban ada tempatnya. Jadi ini kita beruntung di daerah area ASEAN kita masih bisa menggunakan edosaban. Lalu pada penderita-penderita kanker dengan terjadinya venothromboembolism, pilihan ada pada edosaban. Sebagai take home message, tentu dari keempat NOAC memang akan memberikan proteksi terjadinya kekambuhan daripada venothromboembolism dibandingkan VKA yang lain. Ya, jelas mengurangi risiko perdarahan, gampang digunakan. Khusus penggunaan heparin lead pada fase akut daripada venothromboembolism lebih menguntungkan penggunaan heparin lead dibanding tanpa menggunakan heparin lead. Sedangkan insiden recurrent venothromboembolism sama penggunaan edosaban maupun warfarin. Khususnya edosaban bertempat pada ras Asia. Saya kira itu Dr. Jansen sebagai moderator yang bisa kami sampaikan tentang NOAC khususnya edosaban pada penata laksanaan venothromboembolism pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Agus untuk pemaparannya yang tepat waktu. Sekali lagi kepada sejawat sekalian, apabila ada pertanyaan mungkin boleh disampaikan di kolom Q&A untuk Dr. Agus. Mungkin kalau belum ada pertanyaan, saya bertanya dulu kepada Dr. Agus, Dok. Untuk VTE, kira-kira setelah pada pasien dengan akut, terutama emboli paru, setelah kita diagnosis tadi dengan USG dan tegak untuk GVT-nya, kira-kira butuh berapa waktu lama sebelum kita switching dari heparin atau unfractionated heparin atau low molecular weight heparin ke NOAC? Gitu dong.
eh, kalau kita lihat studinya Dr. Jansen ya, jadi intinya adalah memang penggunaan low molecular maupun unfractionated heparin tergantung yang pertama respon klinis individual pasien. Ada nggak komorbidnya itu? Jadi di guideline ini disampaikan minimal hari ke-6, jadi lebih dari sama dengan lebih dari hari ke-5. Jadi minimal hari ke-6 sampai dengan hari ke-10, tetapi individual. Jadi tidak ada yang menyatakan bahwa oh ini hari ke-5, ini hari ke-6 atau hari ke-9. Jadi individual tergantung respon klinis, itu yang pertama. Kemudian yang ditengarai adalah yang menjadi penekanan di sini khususnya ternyata studinya mengatakan bahwa penggunaan edosaban ya itu akan punya potensiasi lebih optimal berdasarkan studi apabila sebelumnya dilakukan suatu heparinisasi. Nah, apakah menggunakan low molecular weight heparin atau menggunakan unfractionated heparin? Ya, kalau menggunakan low molecular weight heparin, kelompok edosaban ini membuat kita tidak pusing. Artinya tidak pusing begitu klinis ada perbaikan dengan low molecular, misalnya hari ke-8, misalnya ini ya, kita hari ke-9-nya sudah bisa menggunakan edosaban 60 mg. Tetapi seandainya Dr. Jansen menggunakan unfractionated heparin, ya, misalnya sama-sama hari ke-8 ada perbaikan, jadi 4 jam hari ke-8 setelah penggunaan unfractionated, Dr. Jansen jangan terlewat langsung menggunakan Lixiana ini atau edosaban. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, Dr. Jansen. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Agus untuk jawabannya. Sekali lagi sejawat sekalian, apabila mau bertanya boleh disampaikan ke di kolom Q&A. Kalau misalnya belum ada pertanyaan, mungkin nanti sambil jalan, Dokter. Oke, ada satu pertanyaan dari Dokter Regan. Ya, apakah untuk diagnosis VTE dan PE, pulmonary embolism ini cukup hanya dengan pemeriksaan USG dan D-dimer, atau ada tempatnya kita lakukan pemeriksaan CT scan untuk menegakkan diagnosis emboli paru? Gitu pertanyaannya, Dr. Agus. Silakan, Dok. Ya, ya, ya. Jadi kalau kita lihat panduan tadi, kalau kita, jadi gini, ini VTI-nya kita downgrade dulu ya menjadi DVT dan PA. Nah, kalau kita DVT betul kita dengan metode sederhana, kalau sudah tegak atau curiga atau suspek klinis ini suatu DVT, kita bisa langsung USG. Berarti dari kriteria tadi termasuk high risk, bukan low atau moderate ya. Tetapi seandainya dari kriteria untuk penegaan scoring diagnostik masih low atau moderate, ada pemeriksaan sederhana tambahan yaitu dengan menggunakan D-dimer. Manakala D-dimernya tinggi, kita bisa masuk langsung ke USG. Ya, ini kemudian khusus untuk PE tadi pakai skor CDR. Kalau CDR-nya lebih dari 4, kita langsung bisa melakukan suatu CT, spiral CT. Tetapi kalau seandainya CDR-nya kurang dari 4, kita bisa menggunakan pemeriksaan pembantu D-dimer. Kalau D-dimernya tinggi, seperti tadi, kita bisa langsung masuk ke CT. Jadi ini VTI-nya harus di downgrade dulu, ini suatu DVT atau PA. Saya kira itu jawabannya, Dr. Jansen. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Agus. Jadi yang paling penting adalah kita stratifikasi dulu ya, Dok ya, untuk menentukan kira-kira tool diagnostik yang akan kita gunakan untuk menegakkan baik DVT ataupun emboli paru. PA, ya. Terima kasih, Dok. Ya. Jadi kalau sejauh sekarang masih ada yang mau bertanya, saya persilakan untuk di Q&A. Nanti setelah ini akan dijawab mungkin langsung oleh Dr. Agus. Kita lanjut ke pembicara kedua. Setelah ini kita akan ada pembahasan mengenai EKG yang akan dibawakan oleh Dr. Doni Yugo.
Dr. Doni Yugo adalah staf IP di Rumah Sakit Jantung Harapan kita yang saat ini sedang menjalankan fellowship di Taiwan. Jadi ini live dari Taiwan. Silakan Dr. Doni Yugo, kasus-kasus EKG-nya mungkin boleh ditampilkan. Nanti selain Dr. Doni, kita juga ada 3 panelis. Panelis yang pertama, Dr. Hairul. Dr. Hairul adalah senior elektrofisiologis di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kemudian panelis yang kedua ada Dr. Rahadian. Dr. Rahadian ini merupakan elektrofisiologis di Rumah Sakit Angkatan Udara, juga di Rumah Sakit Abdi Waluya. Kemudian yang panelis ketiga adalah Dr. Dian Andina Munawar, merupakan elektrofisiologis di Bina Waluya, Rumah Sakit Jantung Bina Waluya, Jakarta. Saat ini sedang ambil PhD di Australia. Untuk itu, tidak berlama-lama, saya persilakan Dr. Doni untuk mempresentasikan kasusnya. Nanti kita akan bahas bersama dengan para panelis. Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para senior-senior saya semua. Saya kali ini mau membawakan tentang EKG ya. Kasus-kasus saja saya kira susah. Udah bisa kelihatan belum? Kelihatan? Sudah, Dok. Sudah. Oke, langsung aja ya kita mulai. Jadi nanti nih saya maunya interaktif, jadi ntar kelihatan ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab. Ya, jadi pada EKG case ECG kali ini saya mau membawakan tentang conduction block ya. Kita lebih fokus pada conduction block karena kalau ngomongin semua EKG nggak habis harian ya. Jadi ini kasus pertama ya. Kasus pertama ini 38 tahun female ya. Keluhannya occasional palpitation. EKG-nya kayak gini. Oke. Saya gedein lagi biar jelas lagi, ini kan nggak redet nih. Nah ini V1 ya, ini di V1 EKG-nya seperti ini. Oke, diinget-inget dulu, sudah dapat ya. Lalu case kedua male 51 year old, ini medical check up biasa, nggak ada keluhan sebelumnya, nggak pernah pingsan, nggak pernah apa, benar-benar medical check up dong. Di Holter kita dapat EKG gambarannya seperti ini. Oke, cukup jelas ya. Oke, diingat-ingat kira-kira apa EKG-nya, ini yang kasus kedua. Lalu ketiga. Yang ketiga ini ada female 70 tahun. Keluhannya gampang lelah. EKG-nya seperti ini. Oke. Nah, pertanyaannya, berdasarkan EKG tadi, yang mana dari pasien-pasien tadi yang memerlukan pemasangan PPM? Ya, seperti kita ketahui, kalau misalnya pasien dengan morbidity tipe 2, kalau morbidity tipe 2 berdasarkan guideline, regardless of the symptom, itu adalah indikasi untuk PPM. Nah, untuk pada kasus-kasus ini seperti apa? Pasien 1, 2, 3, apa ada yang perlu pemasangan PPM apa enggak? Oke, kita bisa mulai pollingnya. Saya kasih lagi yang satu. Yang pertama, kasus 1. Oke. Kasus 1. Kasus 2. Kasus 3. Oke. Sudah ada pollingnya, Hamid? Hasil pollingnya? Sudah. Dilihatnya di mana ya? Dilihatnya di mana nih hasil pollingnya? Nanti ditampilkan Dr. Doni setelah selesai. Oke. Oh, setelah selesai. Saya kira sekarang. Oke. Jadi bisa waktu sekarang ya? Jadi ya. nggak kelihatan sekarang silakan ya? Hamid ya. Bisa. Silakan Hamid ditampilkan hasil pollingnya.
No, nggak ada. Oke lah, kita lanjut aja. Kayaknya nggak ada. Oke, ya, jadi pertama kita lihat basicnya dulu, ya. Oh, ini ada pollingnya. 31% menjawab apa nih? Yang pasien yang G. Yang F yang paling banyak ini arti paling banyak F ya. 2 dan All 3. patient ya. Oh, pasien 2 dan 3 yang F paling banyak ya. F tuh all patient kayaknya. Tapi di pilihan F ini pasien 2 sama 3. 2 dan 3. Ya. Pasien 2 dan 3. Oke. Kita lihat ya. Oke, jadi saya mau sedikit balik ke basic dulu ya. Basic dari kardiak elektrofisiologi ya, nomor 1 pasti kita ngomong tentang kardiak action potensial ya. Kalau ngelihat kardiak action potensial kayak gini-gini aja kan bosan ya. Kita udah tahu lah action potensialnya kayak gini fase 4, 0, 1, 2, 3. Lalu untuk yang ini untuk myocardial cells. Kalau misalnya yang slow, yang sel-sel nodal seperti SA node atau AV node, dia bentuknya kayak gini. Dia nggak ada fase 1, jadi cuman seperti ini, 0, 2, 3, 4. Jadi dia lebih, istilahnya lebih lambat lah. Nah, bedanya apa sih yang sel-sel myocardial cells itu kita bilangnya fast response, sama yang nodal. Nodal itu slow response. Bedanya di ERP dan RRP-nya ini, selain dari fase yang tadi. Ya, kalau misalnya myocardial cells, ini dia RRP-nya. RRP itu relatif refractory period ya. ERP effective refractory period. Kalau fast response ini RRP-nya pendek biasanya. Dan kalau misalnya nodal cells, RRP atau relative refractory period biasanya dia panjang si RRP-nya dibandingkan dengan yang myocardial cells. Lalu refractory period itu sebetulnya kayak apa sih? Ya saya coba gampangin aja. Refractory period itu sebetulnya kayak timer aja di setiap sel-sel myokard. Dan setiap sel myokard mempunyai refractory periodnya masing-masing, dan itu berbeda antara AV node, antara SA node, antara sel atrium atau sel ventricle. Ya, dia punya timer. Nah, pentingnya apa sih si timernya ini, si refractory periodnya ini pentingnya apa? Gampangnya itu kita lihat dari sini aja. Jadi ERP, kalau ERP atau effective refractory period misalnya ya, ada sel ini masuk di fase ERP. Artinya apa? Sel yang masuk fase ERP. Kalau sel yang masuk fase ERP, artinya setiap impuls yang masuk ke dia, yang ketemu sama dia, lagi ERP, itu bakal diblok. Ya, makanya saya kasih ini lampu merah. Ya, lalu RRP, relative refractory period. Apa artinya? Kalau impuls yang masuk atau ketemu sama sel yang lagi RRP, pada saat RRP sel, impuls itu akan mengalami prolongasi dari konduksi. Jadi konduksinya akan melambat. Lalu yang ketiga, fase 4. Kalau impuls ketemu sama sel yang lagi sedang dalam fase timernya dia lagi fase 4, dia akan lewat-lewat aja secara normal. Ya, konduksinya akan normal. Lalu ini contohnya ya. Ini contoh dari impuls. Misalnya ya, ini atrium, ini AV node, yang ini ventricular cells. Misalnya pada suatu saat si AV node ini lagi lampu merah atau lagi ERP, ada impuls masuk ke sana, dia akan blok. Ya. Lalu contoh kedua, misalnya pada saat itu suatu saat impuls masuk pada saat AV node-nya lagi RRP, lagi lampu kuning. Makanya impulsnya akan diperlambat atau diperpanjang. Lalu pada yang ketiga, yang kemungkinan ketiga, kalau misalnya impuls ini dari atrium ketemu si AV node yang lagi pada fase 4. Fase 4, lampu hijau, jalan-jalan secara normal aja. Ya, itu sebagai basic dari kardiak EP seperti itu. Ya. Dan salah satu ininya juga, basicnya juga, misalnya, kalau misalnya ada impuls sudah masuk ke dalam suatu sel, timernya akan mereset lagi jadi merah lagi. Gitu. Ya, jadi dia akan ERP lagi. Seperti itu, jadi cycle-nya atau timernya akan berulang. Kira-kira gampangnya mengerti si cardiac action potensial tuh seperti itulah kira-kira. Ya. Nah, sekarang kita lihat pada kasus-kasus ini. Dr. Doni, boleh nggak kita minta pendapat? Ke panelis dulu atau gimana? Iya, biar saya minta panelis untuk
memberikan komentar untuk EKG-nya. Mungkin untuk case yang pertama, saya minta Dokter Hairul mungkin bisa memberikan komen, Dok, untuk EKG yang pertama ini. Waduh, Dokter Doni itu ngasih soal kalau ke orang tua ngasihnya yang kecil-kecil ya, gambarnya. Bisa digedein dikit, nah gitu. Baik, terima kasih Dokter Jansen. Kalau mata saya, meskipun kata Dokter Doni udah gede, ini masih kecil. Tapi nggak apa-apa, saya coba untuk melihat aja. Ini kita lihat, maaf, ini untuk ini pointer sayanya bisa di ini enggak ya? Gimana caranya? Hamid gimana Hamid? Hamid, supaya saya bisa ngasih pointer gimana? Annotate ya? Iya, Annotate. Oh, ya, annotate. Oke. Dokter Doni accept. Approve. Ya, approve. Oh, Yes. oke. Tapi hilang gambarnya, Don. Iya, gambarnya hilang. Hah? Gambarnya hilang. Hilang ya? Gimana, Mit? Susahnya harus dengan share orang tua lagi, gitu Kak. ya, Don ya? Saya ulang Baik. aja ya. Oke, diulang aja deh. Jadi kayak gini, Mit. Coba dari stop sharing di situ bisa nggak, Mit? Ah, oke. Oke, dibalikin lagi coba, Don. Oke. Tuh. Kan? Ya, oke lah. Silakan. Oke. Saya kayaknya nggak bisa ya untuk ininya, nggak apa-apa lah. Ini ada, oke. Ini ada gambar gelombang P yang ke atas ya di V1. Kita tahu kalau misalnya di V1 itu untuk gelombang P itu biasanya ada bifasik gitu. Jadi ini kemungkinan right atrialnya justru yang kemungkinan akan mengalami suatu pembesaran gitu. Nah, ini kita lihat dari gelombang P1 nah, kemudian dari gelombang ini saya mudah-mudahan kelihatan ya, saya nunjukin pointernya ya. Yang ini. Nah, yang ini dong. Nah, itu oke. Bukan yang sebelah yang satunya. Oh, yang ini. Yang depan ini nih. Nah, itu oke. Nah, dari gelombang P1 ini dia akan mengantarkan sistem konduksi ke daerah alveolus dengan kita melihat adanya suatu pair interval, kemudian akan mengalami ke his, kemudian ke ventrikel dan timbullah yang namanya QRS. Yang menarik tadinya kalau misalnya ngelihat di lead 1, 2, 3 AVF, saya sebetulnya pas melihat ini, waduh ini kok kecil banget. Tapi pas begitu dilihatin sama Dokter Doni ini di gelombang T-nya, kita lihat di sini ada gambaran yang negatif ya. Kalau saya lihat sih. Tapi negatifnya ini itu negatif atau positif? Negatif kalau saya sih melihatnya. Berarti suatu impuls yang terjadi itu, kita tahu bahwa kita EKG itu merupakan suatu gambaran vektor. Jadi kalau vektor itu mempunyai arah dan besaran. Nah, kalau misalnya yang tadinya kita lihat yang sebelumnya itu gambarannya positif dan itu melihat bahwa arahnya kalau misalnya dia itu positif, dia akan mendekati ke arah penempatan dari si lead-nya atau si titiknya akan dituju. Nah, kalau yang sebelah ini, yang di bawah ini, berarti dia akan mengalami arah yang berlainan gitu. Ini dari sisi vektornya. Nah, pada saat dia itu mengalirkan ke arah ventrikel dari yang gelombang P positif ini, dia mengalirkan, kemudian pada saat yang berdekatan dari situ
ada impuls listrik ini di daerah yang agak bawah. Apakah dia itu di dekat dengan sistem konduksinya, di avenod atau di daerah atrium yang bagian bawah, dia mengarah ke mengaktifkan si atrium. Tetapi dia juga akan mengaktifkan si avenod. Permasalahannya adalah kok dia nggak timbul gelombang QRS, karena tadi dijelaskan oleh Dr. Doni bahwa aktivitas di avenodnya ini masih dalam fase refraktor gitu. Jadi dia seolah-olah dia mengaktifkan atrium tetapi tidak bisa mengaktifkan ventricle terutama di daerah avenodnya. Ini mungkin jawaban dari saya, komentar saya. Terima kasih Dr. Richard. Terima kasih Dr. Hairul. Jadi menurut Dr. Hairul ini ada atrial ekstrasistol yang sumbernya mungkin berbeda daripada sinus karena gelombang P yang berbeda, kemudian non-conducted karena jatuh pada saat refractory period. Ya. Gimana Dr. Doni? Mau dijelaskan mungkin tadi dengan gambarnya sebelum kita beralih ke EKG kedua? Ya. Ya, jadi saya setuju sekali sama Dr. Hairul. Jadi penjelasannya ya ini kita ladder diagramnya. Jadi untuk yang pertama ini ya si impuls masuk saat AV node masih hijau ya, masuk aja biasa dia. Waktu itu, setelah itu ada APC ya, prematur. Karena kenapa kita tahu dia prematur datangnya karena PP intervalnya ini nggak sama. Kalau PP intervalnya sama itu 2:1 blok, jadinya blok 2:1. Tapi ini jelas suatu datang impuls yang prematur. Gitu, beda jaraknya, PP intervalnya beda. Jadi ini suatu APC. Nah, APC ini dia bisa masuk ke AV node. Nah, kita harus lihat AV node-nya pada saat fase apa. Nah, pada saat ini kebetulan si fasenya lagi fase lampu merah, jadi di blok sama dia. Nah, ini setelah itu masuk lagi, lalu di blok lagi. Jadi ini adalah, saya setuju sama Dr. Hairul, ini adalah non-conducted APC bigemini. Gitu. Mungkin kalau kita cuma ngelihat di lead 2 panjang doang, ini nggak akan ketahuan. Kita cuma bilang ini sinus bradikardi biasa. Makanya kita harus jeli melihat EKG dan kita harus ukur benar-benar interval-interval yang ada di EKG itu. Jadi untuk melanjutkan, saya mau melanjutkan tentang nasibnya APC. Apa sih stage of APC itu, apa yang bisa terjadi kalau APC? Pertama, ini bisa normal, jadi bisa terkonduksi secara normal aja. Kalau si IVN sama bundle branch-nya itu masih lampu hijau, ya. Lalu bisa terjadi prolong pair interval. Kalau misalnya pada saat impuls itu masuk ke AV node-nya dalam keadaan RRP atau lampu kuning, dia akan prolong pair interval. Lalu ketiga, bisa terjadi abruptly conducted, jadi dia masuk ke AV node normal-normal aja atau dia prolong, tapi di salah satu cabang berkasnya itu masih lampu merah, masih ERP, jadi dia di blok. Bisa right bundle branch block atau left bundle branch block. Tapi umumnya right bundle branch block, karena right bundle branch block itu punya ERP yang lebih lama atau lebih panjang dibanding dengan left bundle branch block. Lalu nomor 4, ini yang tadi kita lihat, ini adalah blok APC atau APC yang di blok pada tingkat AV node. Jadi sebagian besar seperti itu. Ini salah satu contohnya. Ini normally conducted, ini APC, ya ini sinus. Ini APC, normally conducted, APC blocked. Sinus, normally conducted, APC, pada saat APC dia bisa lewat AV node, tapi dia nggak bisa lewat si right bundle branch. Right bundle branch-nya masih lampu merah. Jadilah abruptly conducted APC. Ini kadang-kadang dikira sama orang itu PVC, tapi kita harus lihat dulu sih P-nya, di depannya ada P apa enggak. Kalau misalnya di depannya ada P, itu kemungkinan suatu APC. Tapi kalau misalnya jarak PR intervalnya ini bizar, misalnya lah pendek banget jarak PR intervalnya, mungkin itu suatu PVC. Gitu. Tapi kalau misalnya PR interval memanjang atau normal seperti ini, itu kemungkinan adalah suatu abruptly conducted APC. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini yang EKG kasus kedua. Jadi untuk kasus pertama kita setuju untuk tidak dipasang PPM. Dr. Doni, saya boleh tanya nggak, Dok?
Boleh, Dok. Dok, kalau tadi sudah disampaikan Dr. Doni seperti itu, apa kebedain dengan terminologi kalau itu concealed pada his atau junctional extrasystole ya, Dok? Yang seperti awal ya, tadi. Ya, yang awal tadi. yang ini. Oke. Ya, Mungkin junctional extrasystole memang dia bisa concealed, mempengaruhi. yang concealed ya. Ya, concealed. Jadi extrasystole dari his extrasystole bisa mempengaruhi AV node sehingga yang ini dia nggak diantarkan, sehingga si ini jadi bloknya di his. Itu cuman itu lebih ke arah unlikely. Kenapa? Karena sini udah ada P, ini ada QRS. Jadi his ini udah ada. Ini his sudah teraktivasi di sini. Sangat kecil kemungkinan his akan teraktivasi lagi di sini. Itu pasti pun misalnya ada extrasystole di sini dia nggak mungkin, dia masih IR PC his-nya. Itu sih kalau menurut saya sih seperti itu, Dok. Jadi masih IR PC his-nya di sini. Jadi untuk kemungkinan suatu his extrasystole conduction mempengaruhi AV node menurut saya sih cukup kecil. Bisa saya tambahin? Ya. Kalau menurut saya ya sesuai dengan dari Dr. Doni, kalau misalnya kita lihat, kita tahu bahwa di AV node kita memiliki suatu dual pathway, slow dengan fast. Jadi pada saat dia itu dari si sinus ini dia mengalir, dia nggak mungkin mengalir hanya ke satu sisi saja, tetapi dia akan mengalir kedua-duanya. Dan pada saat dia yang si fast pathway sudah memasuki ke ventricle, dia akan mengalir ke daerah slow pathway juga, sehingga terjadi suatu collide antara slow pathway dengan fast pathway, sehingga itu sangat kecil kemungkinan pada saat dia itu collide dan dia masih dalam teraktivasi akan menimbulkan suatu impuls listrik. Itu mungkin sebagai tambahan aja, Dr. Doni. Terima kasih. Bisa gitu juga, Dok. Terima kasih. Mungkin kita lanjut ke EKG kedua. Silakan, Dr. Doni mungkin bisa ditampilkan. Kita minta komentar mungkin Dr. Rahadian untuk menyampaikan komentarnya terhadap EKG ini, Dok. Silakan, Dr. Rahadian. Kita lihat ini ya. Tadi kliniknya apa ya, Dr. Doni, yang kedua ya, Dok? Kliniknya ini ini yang ketiga nih, Dok. Ini yang ketiga nih, kasus yang ketiga nih. Ini yang kedua kayaknya Holter. Ya, easily fatigue dia. Ya, ini easily fatigue nih. Ya. Ini pasien dengan QRS-nya cukup lebar ya. QRS lebar, kemudian PR intervalnya juga panjang. Ini lebih dari 200 milisekund ini. Kemudian kembali saya mau cari ada gelombang P setelah ada dari gelombang T. Jadi kemudian PP interval dari sebelum QRS, kemudian setelah T, dan kemudian P lagi di sini, itu punya PP interval yang berbeda. Antara kemudian ini dan ini ya, Dok. Iya, saya bisa kasih contoh. Ya. Kemudian kita coba lihat juga morfologinya pun juga berbeda ya dari yang ini, Dok, ya, yang berbeda. Iya, berbeda. Ya. Yang di belakangnya gelombang P ya. Nah. Jadi saya berpikir bahwa ini adalah sebuah P atrial ya, P atrial yang mungkin akan kembali sama dengan yang didiskusikan di awal tadi, Dr. Doni. Kalau dia sebagai konstan, itu mungkin kita akan berpikir itu namanya 21 AV block misalnya ya. Tetapi P kemudian P non-conducted. Ya ini juga kalau ini P juga non-conducted ya, non-conducted P ya. Tapi P yang di sini saya kasih ukurannya, Dok. Nah, itu ukurannya, Dok. Mana? Ini ukurannya nih. Biar jelas. Iya. Oke. Mana ukurannya mana? Yang ini, kelihatan nggak, Dok? Yang merah itu yang 879 sama 761. Ya, Oh, tak kecil, sorry. Kata. Ya.
Oh ya, itu dari situ. Ya, oke. Ya, oke. Terus dari sini ke ya, dia bersama Dari ya. P ke P. 761 beda ya. 761, yang Jadi satu saya berpikir, 879 dok. iya betul. Jadi saya Di berpikir prematur. peranan P yang ini saya kembali seperti yang awal Dr. Doni. Jadi adanya Ya. seperti semacam kalau Dr. Doni tadi bilang sebuah EPC yang non-conductivity, ataupun mungkin saya masih berpikir apakah mungkin juga sebuah concealed pada functional atau extrasystole itu aja. Jadi problemnya ada di sini, ada suatu blok ya dok ya, blok yang ada di kanan ada atrial itu. Oke, masih. Oke, boleh saya minta satu lagi Dokter Andin mungkin bisa kasih komentar untuk EKG ini dok? Ya, terima kasih Dr. Jansen. Ini EKG yang menurut saya sangat menarik sekali ya, karena kalau kita lihat sekilas sebenarnya kalau kita nggak ukur betul-betul seperti yang Dr. Doni lakukan dengan penggaris merah dan birunya, itu kita bisa salah kaprah dengan assessment kita, karena kalau kita lihat dari impressionnya aja, pasien dengan fatigue, kemudian kita lihat bahwa EKG-nya white KRAS kompleks dengan bundle branch block pattern, kemudian dengan PR interval yang sangat panjang, pasti yang ada di kepala kita, oh ini pasti drop beat, paling enggak AV block derajat 2 gitu. Padahal kalau benar-benar diukur secara detail, oh ternyata jarak PP interval dari beat sebelum drop beat itu lebih pendek, dan kemudian morfologinya berbeda, sehingga kita oh ini lebih ke arah non-conducted APC. Kemudian yang perlu digali betul dari pasien, mungkin karena pasiennya sudah berumur, kalau nggak salah 70 ya kasusnya ya. Udah tua. Udah tua, udah 70, kemudian dengan fatigue, mungkin digali betul apakah pasien ada riwayat sinkopi atau enggak, karena pada pasien dengan bundle branch block seperti ini, kemudian right bundle dengan PR interval yang memanjang, kalau dia ada riwayat unexplained syncope sebelumnya, kalau sesuai, maksudnya kita nggak analisis bahwa ini ternyata non-conducted APC. Kita mungkin perlu gali lebih lanjut apakah kemudian ada tempatnya untuk dilakukan assessment lebih lanjut untuk lihat apakah memang ada indikasi untuk pemasangan pacu jantung atau enggak. Gitu aja sih menurut saya. Makasih. Oke, terima kasih Dr. Andin. Silakan Dr. Doni untuk melanjutkan. Ya, jadi memang seperti Dr. Radian sama Dr. Andin ya, memang ini suatu non-conducted APC lagi. Mungkin yang perlu saya tambahkan, kita juga mesti bisa lihat di sini, ini right bundle branch block dengan aksisnya ke left axis deviation. Jadi dia bivascular block plus AV block derajat 1. Jadi ini trivascular block. Untuk di EKG saat ini memang dia nggak ada indikasi untuk dilakukan pemasangan PPM. Namun mungkin dalam beberapa tahun ke depan bisa jadi pasien ini akan menjadi indikasi untuk pemasangan PPM, tapi untuk sekarang belum. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ke kasus yang ketiga tadi mana ya? Yang kedua kayaknya yang belum dok. Yang kedua nih ya. Yang kedua yang Holter kalau nggak salah. Ini dia. Ya. Oke. Ini medical check up aja pasiennya. Mungkin Medical ada check up apa keluhannya? Silakan. Ya, nggak ada keluhan sama sekali. Saya minta komentar Dr. Hairul lagi dok. Silakan dok. Oke, terima kasih. Ini adalah suatu gambaran EKG yang
sangat menarik ya, menarik bagi kita tapi nggak menarik bagi pasien. Karena kalau kita lihat ini adalah suatu gambaran P diikuti dengan QRS yang sempit, berarti ini adalah suatu gambaran gelombang EKG yang normal pada 4 bit pertama ini. Tetapi setelah itu kita lihat bahwa ada suatu gelombang P yang tidak diikuti oleh 3 bit gelombang P yang tidak diikuti oleh dengan QRS. Berarti ini ada suatu permasalahan di daerah avenodalnya. Jadi kalau menurut saya ini pasien sudah mengalami adanya suatu kelainan di daerah avenodalnya. Dan yang perlu digali, saya sangat mungkin bahwa pasien ini akan mengalami suatu episode yang sinkop, misalnya apalagi kalau misalnya kita lihat sebentar, mohon maaf, ini kok di bawahnya, ini ada ya episode yang kosongnya. Saya pikir Ini semuanya di sininya kosong. Cuma satu doang. Dan ini jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Ini jam 3 pagi tanpa keluhan. Kalau menurut saya sih, dengan kondisi seperti ini, kita harus eksplor lagi, apalagi pada pasien dengan parasimpatik, karena kita tahu bahwa pada saat dia tidur itu ada parasimpatik. Even dengan parasimpatik ini, kondisinya dia dalam kondisi parasimpatis, itu harusnya aktivasinya dia akan terjadi aliran listrik dari gelombang atrium ke ventricle. Saya khawatir pada pasien ini adanya suatu high degree AV block yang mungkin impulsnya terjadi pada saat dia kondisi lagi istirahat ini seperti itu. Jadi kalau saya sih cenderung mungkin ini ada suatu AV block yang terjadi secara paroksismal seperti itu. Mungkin itu Dr. Doni. Terima kasih Dr. Hairul. EKG yang menarik, Holter yang menarik, dan juga analisa yang menarik dari Dr. Hairul. Mungkin Dr. Doni bisa lanjut dulu, Dok. Silakan. Oke. Ini mungkin Dr. Hairul tadi kurang dapat ininya. Saya nggak kasih apanya. Ininya nih, ukurannya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, yang perlu kita, dari pasien ini nggak ada keluhan sama sekali, dan dari 24 jam Holter cuman ini doang ada bloknya. Ya, kita lihat di sini ya. Di sini PR interval normal selalu ya. Terus habis itu drop bit sampai 3 kali. Lalu kita harus lihat PP intervalnya di sini 827 ya, ini PR normal aja ya. Lalu PP interval di sini 800, ini relatif sama, sekitar segitu juga PP intervalnya. Tapi kita lihat pada saat pause PP intervalnya dia memanjang. Ya, PP intervalnya memanjang. Lalu begitu sinusnya mulai accelerating lagi, dia konduksinya jadi 1:1 lagi. Ya, ini salah satu konsep yang saya ambil dari Josephson ya. Ini kita tahu Josephson kayak dedengkotnya EP lah. Ya, jadi ini tentang paroxysmal AV block. Jadi per definisi dulu, jadi paroxysmal AV block itu apa? Abrupt, unexpected, repetitive block. Jadi nggak ada apa-apa terus tiba-tiba block. Gitu. Sebelumnya normal terus tiba-tiba block, dan dia bisa menyebabkan cardiac arrest. Nah, paroxysmal AV block ini kita harus hati-hati karena kadang-kadang yang benign ya, kayak morbid tipe 1, kadang-kadang pun dia menyerupai morbid tipe 2 atau paroxysmal AV block ini. Jadi harus kita bedakan. Ya, kenapa kita harus bedakan? Karena penanganannya sangat beda. Jadi kalau misalnya paroxysmal AV block itu karena morbid 2, ya karena His-Purkinje sistemnya ada masalah, itu adalah indikasi untuk dipasang PPM. Tapi kalau misalnya karena heightened vagal tone, penelitiannya itu ternyata nggak ada gunanya kita lakukan pemasangan PPM, apalagi pada pasien-pasien yang tanpa keluhan. Nah, ini yang kita harus bedakan antara true paroxysmal AV block morbid type 2 dan vagal mediated AV block.
Ya, pertama yang paroxysmal AV block dulu, ya, yang lebih severe yang Mobitz type 2, kadang-kadang dia often initiated by APC or VPC. Itu yang terjadi. Kedua, sinus rate accelerates during ventricular asystole. Jadi pada saat dia asystole, sinus rate-nya malah tambah cepat. Kenapa tambah cepat? Karena cardiac output-nya kurang. Jadi tambah cepat. Ketiga, VPC can resume AV conduction. Dia bisa jadi lebih baik. Nah, kalau yang vagal mediated seperti apa? Biasanya ada PR prolongasi sebelumnya. Dan lalu pada ventricular asystole, ini saya yang sangat penting, pada ventricular asystole terjadi prolongasi dari interval PP. Gitu. Jadi pada saat kalau misalnya vagalnya itu tinggi sekali, AV node-nya terblok, SA node-nya juga jadi pelan. Itulah salah satu kuncinya yang kita bisa saksikan atau kita bisa lihat pada pasien ini. Jadi paroxysmal AV block itu sering kita yang dulu kalau kita sering dengar itu namanya serangan Stokes-Adams, ya, serangan Stokes-Adams. Nah, serangan Stokes-Adams itu tadinya jalan biasa-biasa, kita tahu kolaps karena seperti ini high degree AV block. Nah, salah satunya kan dia tadi si paroxysmal AV block, VPC can resume AV conduction. Makanya dulu orang yang Adams Stokes dipukul-pukul kayak gini prekordial buat menghasilkan PVC jadi iramanya resume lagi. Nah, pada pasien ini kita lihat pada saat ventricular asystole, dia P rate-nya melambat. Jadi kemungkinan pada pasien ini adalah suatu vagal mediated, apalagi dengan riwayat keluhannya tidak ada sama sekali dan dalam 24 jam PR interval prolongation pun tidak ada. Nah, cuman ya kita mesti gali lebih dalam lagi dan follow up lebih ketat lagi untuk seperti pada pasien-pasien seperti ini. Kadang-kadang seperti lagi tidur ini kita juga harus mikirkan apakah ada obstructive sleep apnea, karena obstructive sleep apnea vagal tone bisa sangat tinggi. Nah, akhirnya menyebabkan keadaan-keadaan yang seperti ini. Kira itu. Ini belum jelas ya, Dr. Doni ya. Inisiasinya dari originnya apa ya? Dia pada saat lagi tidur ini, Dok. Enggak. Jadi kemungkinan vagal itu ya, vagal tone-nya meningkat tinggi ya? Kalau dari saya sih kemungkinan itu. Bagaimana kalau misalnya dengan kondisi seperti ini, misalnya ini sih, apakah ada pada tempatnya kita lakukan tes vagal gitu, atau kita lakukan dengan pemberian obat-obatan seperti itu? Mungkin yang bisa kita lakukan mungkin tiltable test mungkin, Dok, ya, untuk mengenhance vagal tone. Untuk kita melihat siapa tahu kita kita tiltable test dia jadi sinkop beneran. Jadi kayak cardio inhibitor ya. Tapi pada pasien-pasien vasovagal sinkop tipe cardio inhibitory pun yang tidak severe, yang asimptomatik itu masih belum ada indikasi untuk pemasangan pacu jantung. Jadi itu mungkin, Dok. Gimana, mungkin ada komen yang lain? Dr. Andin, mungkin ada komentar, Dr. Andin? Saya setuju sih kalau ini kan kelihatannya memang vagal respons ya. Apalagi sebenarnya pasiennya nggak pernah ada simptom, pasiennya cenderung masih muda, kemudian tidak pernah terdokumentasi ada post atau kejadian serupa during the day, selama pagi hari. Jadi saya rasa yang saat ini belum ada indikasi pemasangan pacemaker untuk saat ini. Watchful waiting aja mungkin paling baik. Oke, terima kasih, Dr. Boleh Andi. saya bertanya ke Dr. Doni? Silakan, Dr. Hairul. Dr. Doni, kalau misalnya kita tahu bahwa ini, kalau misalnya kita lihat, saya terlalu kecil ini, mungkin ini 3,5 detik ya? 3,5 detik. 3,4 ya, oke. Kalau misalnya ini 6 detik gitu, emang pada kondisi tidur dan kita yakin bahwa itu suatu vagal, kira-kira keputusan kita akan berubah atau tidak ya?
kalau misalnya Pagal nggak usah pakai ini, tetapi ini 6 detik loh gitu. Ya, kalau misalnya kita ikuti guideline SND yang 6 detik regardless simptom Nomor 1 itu ya. kita pasang ppm, ya kita bisa pasang ppm untuk ini. Kalau misalnya lihat 6 detik memang. Karena kita takutnya ya itu terjadi pada saat dia lagi aktivitas dan itu bisa bikin kecelakaan dan lain-lain pada dia. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Hairul. Kemudian Dr. Doni, jadi kesimpulannya masih ada satu lagi? Ya. EKG? Ada. Ini Boleh, cepat silakan. aja saya kira ya. Oke, silakan dok. Ya. Nih saya kira nih lumayan cukup penting nih untuk refreshing kita. Jadi ini 70 wanita 70 tahun datang ke emergency, sinkop ya, keluarnya dia sinkop 8 jam sebelumnya, ada atypical chest discomfort ya, ada hipertensi, ada diabetes, PCI juga, pernah PCI juga. Ini EKG-nya seperti ini, hemodinamiknya stabil ya. EKG-nya kayak gini, oke lah AV block derajat 1 ya. Lalu nggak ada masalah, lalu kita lakukan EKG 20 menit setelahnya. Lalu jadi seperti ini. Ini clear LBBB. Lalu apa yang akan kita lakukan? Itu ya, mungkin kita skip aja karena waktu sudah Ya, lanjut aja Dr. Doni. habis. Silakan. Ya. Jadi saya mau menunjukkan tentang si Sgarbosa kriteria ya. Jadi Sgarbosa kriteria kita tahu sudah lama ya. Kita tahu Sgarbosa ini seperti ini, point system ya. Kalau misalnya ST elevasi konkordan itu dia poinnya 5, kalau ST depresi konkordan poin 3, kalau misalnya diskordan poin 2 dengan 5 mm. Tapi ternyata sensitivitasnya itu kalau skor lebih dari 3 untuk merupakan STEMI, sensitivitasnya rendah sekali, cuman 20%. Ya, makanya si Sgarbosa ini banyak yang kritisi kriterianya. Lalu buatlah satu unweighted. Jadi oke lah, nggak usah pakai poin-poinan lagi. Yang penting lebih dari 2, semuanya 1, lebih dari 2 kita anggap STEMI. Tapi ternyata pun sensitivitasnya masih rendah. Maka setelah itu dibuatlah modified Sgarbosa criteria. Mungkin ini beberapa orang udah yang tahu, beberapa orang masih memakai yang lama, tapi ini saya refresh lagi, ini yang salah satu yang paling baru dengan sensitivitas dan spesifitas yang tinggi. Kita bisa melihat apakah ini LBBB-nya itu STEMI apa bukan. Ya, kita bisa melihat dari rasio ST dan S. Misalnya kita ada EKG pasien, kita ambil yang ST elevasinya paling tinggi atau ST depresinya paling rendah. Misalnya ini ST elevasinya paling tinggi, misalnya ini di rate V2, kita ukur ST J point dan S-nya. Atau misalnya di ST depresi kita ukur ke bawah dan ambil R-nya. Kita lihat rasionya. Ya, rasionya negatif pasti ya. Nah, kalau rasionya kurang dari minus 0,25 ya, itu adalah ini. Ya, itu modified kriteria, spesifiknya bagus, sensitivitasnya bagus. Ini kita bisa lakukan, dan setelah ada kriteria itu si Sgarbosa ini akhirnya dia mengokekan ya, akhirnya dia mempropos suatu algoritma baru untuk melihat atau menilai LBBB pada STEMI. Ya, kita lihat kalau misalnya Sgarbosa skornya lebih dari 3, sudah pasti karena spesifikasinya tinggi sekali. Itu cuma masalah sensitivitas. Tinggi, lebih dari 3 udah langsung primary PCI. Tapi kalau kurang dari 3, kita harus lihat dari si STS rasio itu. Kalau misalnya dia normal, ya baru kita lihat EKG dan troponin dan lain-lain. Kalau misalnya troponinnya naik, baru angiografi. Kalau misalnya enggak, non-invasive evaluation. Ya, lalu ini EKG-nya dia STS rasionya minus 0,06 ya. Dia masih lebih besar dibanding minus 0,25. Jadi pada pasien ini Sgarbosa kriteria tidak masuk. Jadi likely bukan suatu STEMI. Kita bisa yakin 80% bukan STEMI. Setelah itu pun CKMB troponin levelnya normal-normal aja. Gitu. Lalu 20 menit setelahnya EKG-nya berubah menjadi
seperti ini. Mungkin mau panelis atau gimana Bang Yansen? Langsung aja, Dr. Doni. Oke. Ya, lanjut dulu. Ya, kita lihat di sini apa yang aneh ya. Jadi kita lihat ya. Oke. Kita lihat di sini. Ya ini WITM nih, what is the mechanism nih. Jadi kalau fellow Harkit nih sama pertanyaan juga WITM takut banget ya. Kita lihat di sini. PP interval pada saat dia QRS-nya sempit 624 milisecond. Pada saat PP intervalnya panjang, dia malah left bundle branch block. Agak aneh, karena yang pengetahuan kita kan kalau misalnya dia ERP, kalau dia lebih cepat, dia ERP. Tapi ini enggak, ini kok dia PP intervalnya panjang, malah left bundle branch block. Pas cepat, dia enggak left bundle branch block. Gitu. Nah, ini yang menjadi masalah. SD mekanismenya seperti ini. Ya, inilah yang kita namakan sebagai phase 4 block, ya, atau block fase 4. Ya, phase 4 block seperti ini biasanya terjadi pada severe His-Purkinje system disease. Nah, ini yang terjadi. Jadi ada terdapat resting membrane potential drift. Jadi resting membrane potensialnya naik dan jadi natriumnya terinaktivasi kanalnya, jadi tidak bisa mengantarkan potensial aksi. Inilah yang kita bisa namakan bisa terjadi paroxysmal AV block. Ya, lalu pada pasien ini kita lakukan Holter yang jadi ada seperti ini. Blok. Ya. Kita lihat pada saat ventricular asystole, jelas pada saat ventricular asystole PP intervalnya pendek. Gitu. Jadi ini bukan suatu vagatonemia. Ini adalah suatu true paroxysmal AV block. Lalu pada kasus yang seperti ini kita namakan apa? Ya kita bilangnya ini adalah intermittent left bundle branch block. Cuman dengan kita Holter baru kita tahu bahwa intermittent left bundle branch block itu ternyata bisa juga bikin gambaran EKG seperti ini, ventricular asystole. Kira begitu. Mungkin ada tanggapan dari yang lain. Terima kasih, Dr. Doni. Mungkin ada yang mau berikan komentar dari panelis, Dr. Hairul, Dr. Radian, atau Dr. Andin? Saya persilahkan. Saya sih nggak nerima, Don. Dr. Andin, mungkin ada komentar, Dr. Andin? Ya. Udah keluar WITM, saya langsung diam. Dr. Andin mau komentar, Dr. Andin? Enggak, saya ini contoh EKG-nya bagus banget, mengingatkan kembali sampai ke dasarnya, basic mekanismenya. Jadi saya ikut Dr. Hairul, kalau WITM-nya udah keluar, ikut Dr. Doni lah. Oke. Karena waktu juga, kayaknya kita harus menyelesaikan sesi kita. Terima kasih Dr. Doni untuk kasus-kasusnya. Jadi sekali lagi malam hari ini kita belajar banyak. Dr. Agus presentasi yang menarik mengenai tata laksana, VTE, fokus pada NOEC. Kemudian Dr. Doni membawakan banyak kasus EKG, fokusnya pada conduction block. Ya, kita banyak sekali belajar di sini. Jadi saya harapkan sejawat sekalian juga bisa menikmati webinar kita pada malam hari ini. Jangan lupa untuk tetap join di webinar kita minggu depan. Terutama malam hari ini juga berterima kasih kepada Kalbe sebagai sponsor kita. Saya kembalikan ke Dr. Farah. Silakan, Dokter. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Jansen, Dr. Agus, Dr. Doni Yugo atas kasusnya yang luar biasa, Dr. Khairul dan Dr. Hardian serta Dr. Andin atas waktu dan ilmu yang sangat bermanfaat pada malam hari ini. Selanjutnya kami meminta kesediaan para peserta untuk mengisi feedback di kolom chat yang sudah disediakan. Untuk webinar minggu depan, kita off, bisa dilanjutkan nanti tanggal 6 November, flyer dapat dilihat on screen masing-masing peserta. Jangan lupa untuk selalu update webinar INAHRS untuk memperdalam ilmu aritmia, khususnya di Indonesia. Selalu update sosial media INAHRS, karena setiap minggunya kita akan
update linknya untuk webinar minggu depan. Terima kasih kepada para partisipan. Sampai bertemu pada webinar selanjutnya. Selamat weekend dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agus, Khairul, Terima kasih.